angkatnya kecil, Pak. Jangan paksa sesuatu itu nggak boleh dipaksa. Ya lagi udah terang ya. Apalagi kita udah nggak kelihatan ya dia. Jadi kejadiannya tanggal 24 April hari Kamis 2025 sekira jam 16.30 karena kedua orang tuanya korban saat itu sedang istirahat di rumah. Kemudian terbangun melihat anak tidak ada, mencari, kemudian mendapatkan informasi dari seseorang bahwa ada yang melihat ke arah areal PT PHR, yaitu ke arah kolam mud pit bekas rig drilling PT PHR. Kemudian setelah dicek ternyata melihat anaknya dua yang berumur 4 tahun dan 2 tahun sudah terapung di kolam mud pit bekas rig drilling dari kegiatan PT PHR. Dan sejauh ini kasus bagaimana kan? Tindakan awal itu ditangani oleh Polres Rokan Hilir. Kemudian setelah dilakukan gelar perkara, kemudian perkara dilimpahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Pada hari Jumat kemarin kita terima. Kemudian saat ini sedang kita dalami untuk kita lakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Siapa-siapa yang harus kita mintakan keterangan untuk kita tidak lanjuti apakah peristiwa pidana ini mengarah kepada orang-orang yang bertanggung jawab, yang harus bertanggung jawab. Kita akan dalami, kita akan proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, mengingat korbannya adalah anak-anak dan kelalaian yang terjadi mengakibatkan kerugian, yaitu korban mengalami meninggal dunia karena tenggelam. Dan berapa orang yang sudah periksa saat ini? Sementara kalau berkas yang kita terima dari Polres Rokan Hilir itu ada 6 yang diambil keterangan, termasuk Humas PT PHR. Saat ini sedang kita buatkan untuk panggilan untuk kita lakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang berkaitan dengan area kerja ataupun TKP meninggalnya korban di daerah Petani 55, kolam mud pit X Reef Drilling PT PHR. Dan menanya apakah lumpur PHR ini apa mengandung B3 atau bagaimana dan? Sementara kita baru terima berkasnya, kita nanti akan ke TKP untuk kita dalami lagi bersama dengan lapor. Apakah itu kolam memang siap dirilis ke alam atau memang itu kolam bekas atau X drilling, reef drilling yang memang harus dilakukan pengolahan yang masih mengandung bahan kimia atau zat-zat berbahaya lainnya. Itu lokasi. Kalau lokasi itu apakah mudah diakses oleh masyarakat, terutama anak kecil? Sementara kalau area-area pekerjaan tersebut seharusnya area yang harus tertutup dan tidak boleh akses bebas dari masyarakat melintas berlalu lalang di sekitar tersebut. Kalaupun memang itu bersinggungan dengan lingkungan masyarakat ataupun area perkampungan, maka kolam itu harus dilakukan pemagaran atau pembatasan dan dipasang tanda-tanda dan lain-lain yang harusnya itu tidak diperbolehkan oleh orang masuk. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan ke TKP untuk mendalami bersama dengan tim lapor untuk mengecek itu kolam yang airnya sudah memang siap untuk dirilis ke alam atau memang kolam yang harus dilakukan pengelolaan lagi, air yang harus dilakukan pengelolaan lagi berdasarkan limbah atau lain-lain dan belum siap dirilis ke alam. Itu nanti kita ketahui setelah kita dalami, karena memang berkas perkara baru dilimpahkan ke Polda yang baru kita pelajari dan kita mulai starting untuk kita proses penyelidikan dan penyidikan guna menemukan peristiwa pidana yang terjadi, kemudian menemukan pelakunya, siapa yang bertanggung jawab terhadap hilangnya nyawa 2 orang balita di TKP tersebut.